Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Giani. Saya dari Prodi Akuntansi dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh ilustrasi komprehensif dari suatu perusahaan. Nah, silakan menonton. Dapat kita lihat PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 seharga 800 juta. Pada tanggal tersebut nilai wajar KNP-nya 200 juta sehingga total nilai wajar PT Satrianya 1 miliar dan nilai aset bersih PT Satria 1 Januari yaitu 800 juta. Dan kita lihat perhitungan di bawah ini, nilai akuisisi sebesar 800 juta ditambah dengan nilai wajar KNP sebesar 200 juta. Nah, itu ditambahkan dan didapatkan nilai 1 miliar. Kemudian cari nilai buku didapatkan dari saham biasa ditambah saldo laba. Nah, nilai saham biasa dan saldo laba bisa kita lihat di neraca saldo. Kemudian ditambahkan lalu hasilnya 1 miliar tadi dikurang 800 juta. Lalu kita ketahui nilai diferensialnya itu sebesar 200 juta. Setelah kita dapat nilai diferensial sebesar 200 juta tadi, kita ketahui bahwa ada perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset sebesar 150 juta. Sedangkan sisanya merupakan goodwill. Nah, jadi ini ada penjabarannya, persediaan ditambah tanah ditambah bangunan itu 150 juta ya, yang disebutkan di soal tadi. Terus selalu ada goodwill 50 juta, jadi totalnya 200 juta. Dan ini merupakan raca saldo dari kedua perusahaan yaitu PT Pandawa dan juga PT Satria ya. Jadi ada banyak akunnya di sini mulai dari kas sampai dengan dividen diumumkan dan totalnya itu harus balance. Nah, di slide ini ada beberapa informasi tambahan ya, ada 6 informasi. Yang pertama itu PT Satria melaporkan laba bersih dan mengumumkan dividennya. Yang kedua, penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta, terus HPP-nya itu 250 juta. Nah, kalau gitu kan untungnya 150 juta tuh. Namun persediaan tersebut baru terjual 40%. Yang ketiga, dalam penjualan PT Satria terdapat penjualan kepada PT Pandawa. Bisa kita lihat penjualan dari anak ke induk sebesar 200 juta dengan pokok penjualan sebesar 80 juta dan diketahui bahwa ada keuntungan sebesar 120 juta. Namun persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Nah, yang keempat, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Jadi PT Satria membayar sebesar 26 juta dan belum dibayar. Yang kelima ada PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria. Ini merupakan downstream ya, seharga 650 juta dan dibeli PT Pandawa dengan pihak ketiga 625 juta. Jadi dapat keuntungan 25 juta. Nah, yang keenam, 31 Desember PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa. Ini merupakan upstream seharga 140 juta. Terus PT Satria menggunakan peralatan selama 3 tahun. Kemungkinan peralatan masih bisa digunakan 5 tahun lagi. Nah, jadi peralatan tersebut diperoleh dengan harga 240 juta dan diperkirakan pada akhir masa penggunaannya adalah 0. Jadi, akumulasi penyusutan 8 tahun dan menggunakan metode garis lurus. Nah, kita masuk ke prosedur konsolidasian tahun 2015. Dengan informasi yang kita dapatkan tadi, kita cari satu persatu dan kita uraikan ya. Nah, PT Pandawa mencatat investasi di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat adalah sebagai berikut. Nah, tadi kan PT Pandawa mengakuisisi PT Satria tuh. Harga akuisisinya kan 800 juta. Dibuat jurnal investasi pada PT Satria. Kasnya 800 juta. Kemudian di akhir tahun dibuat lagi jurnal, cara mencarinya 400 juta. Informasinya udah disebutkan di nomor 1 ya, di informasi tambahan. 400 juta dikali 80% karena 80% merupakan persenan kepemilikan PT Pandawa, jadi dapatlah 320 juta. Kemudian dibuat jurnal lagi karena di informasi tambahan PT Pandawa itu mengumumkan dividen dan PT Satria juga mengumumkan dividen. Jadi PT Pandawa mendapatkan 80% yaitu 100 juta dikali 80% dan dapatnya itu 80 juta. Dijurnalkan kas pada investasi PT Satria sebesar 80 juta. Jadi persediaan itu menyebabkan diferensial sebesar 25%, itu dijelaskan di informasi tambahan.
dan seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat 10 tahun, jadi diferensialnya itu akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasinya 5 juta didapat dari 50 juta nilai diferensialnya, lalu dibagi 10 juta dan dapatlah 5 juta per tahun. Dan pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. Nah, jadi 25 juta dari nilai amortisasi persediaan, terus 5 juta dari bangunan dicatat per tahun. Pada 31 Desember dibuat lagi jurnal amortisasi diferensial dan didapat bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 30 juta. Karena transaksi persediaan downstream, PT Pandawa memperoleh keuntungan 150 juta. Nah, penjualan downstream ini nggak dibagi ke anak entitas ya, jadi dia untuk induknya aja. Kita ketahui tadi nilai penjualannya 400 juta dikurangi dengan 250 juta itu HPP-nya. Ini informasi tambahan nomor 2 ya. Terus sampai akhir tahun 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%, sehingga baru dapat keuntungan 150 juta. Jadi karena masih ada sisa, jadi 150 juta itu dikali dengan 60%, sisanya dari 40% tadi didapatkanlah keuntungan yang belum terrealisasikan sebesar 90 juta. Atas keuntungan yang belum terrealisasikan tersebut, PT Pandawa membuat catatan atau jurnal. Pada akhir tahun mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 90 juta. Kemudian, atas transaksi penjualan PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan 120 juta, dan itu harus dibagi ke induknya. Jadi, 120 juta itu dapat dari 200 juta dikurangin 80 juta, dan ini informasi nomor 3 ya. Sampai akhir 2015, seluruh persediaan tersebut belum dijual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Jadi bagian kepemilikannya saja itu sebesar 80%. Jadi keuntungan yang didapatkan tadi ada 120 juta karena PT Pandawa mempunyai 80% saham, jadi 120 juta dikali 80% didapatlah 96 juta. Kemudian lagi PT Pandawa memperoleh keuntungan 25 juta. Nah, karena penjualan downstream atau penjualan ke anaknya, jadi PT Pandawa ini menjual ke PT Satria sebesar 650 juta. Namun PT Pandawa membeli dari pihak ketiga seharga 625 juta. Kalau gitu kan PT Pandawa untuk 25 juta tuh atas tanah yang dijual ke PT Satria. Nah, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungannya belum terrealisasi. Jadi di akhir tahun dicatat bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 25 juta. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan pada PT Pandawa. Nah, ini merupakan upstream penjualan dari anak ke induk. Jadi pada tanggal penjualan tersebut, nilai tercatat peralatan tersebut 150 juta. Kita ketahui tadi itu nilai penjualannya adalah 240 juta, terus HPP-nya itu 90 juta. Jadi untungnya 150 juta. Kemudian harga jual 140 juta itu PT Satria membukukan kerugian 10 juta. Ini merupakan transaksi hilir. Jadi PT Pandawa mencatat sebesar bagian kepemilikannya aja. Jadi PT Pandawa itu punya saham 80% kan. Jadi karena kerugiannya 10 juta dikali 80%, maka di jurnal hanya 8 juta aja. Nah, jadi setelah kita olah informasi di atas, di slide tadi, ini adalah buku besar investasi PT Satria dan bagian laba per 31 Desember. Jadi nilai investasi PT Satria itu kita tahu nilai akuisisinya kan 800 juta. Kemudian laba bersihnya itu 320 juta didapatkan dari 400 juta dikali 80%. Kemudian sisi kreditnya ada dividen, amortisasi diferensial, dan juga keuntungan belum terrealisasi. 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Dan kemudian ada kerugian belum terrealisasi. Jadi 800 juta ditambah 320 juta ditambah 8 juta dan dikurangi sisi kredit dan didapatlah 813 juta. Terus
Bagian laba atas PT Satria, kita tahu kan tadi labanya 320 juta. Kemudian ada kerugian belum terrealisasi sebesar 8 juta. Kemudian ada amortisasi diferensial, keuntungan belum terrealisasi sebesar 90 juta, 96 juta, dan juga 25 juta. Itu ditambahkan, kemudian dikurangkan laba bersih, ditambah kerugian belum terrealisasi, dan didapatlah 93 juta. Setelah itu, kita cari jurnal eliminasinya. Berikut adalah tabel perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal 640 juta, kita tahu nilai investasinya itu kan 800 juta. Karena PT Pandawa punya saham sebesar 80%. Nah, dikalikan 80% dapatlah 640 juta. Kemudian karena si anak punya 20% nih, jadi 800 juta dikali 20%. Jadi PT Satria hanya berhak 160 juta. Terus saham biasanya kan 500 juta. Kemudian laba bersihnya kita tahu 400 juta. Awalnya kemudian dibagi sesuai porsi masing-masing. Nah, PT Pandawa kan 80%, jadinya mendapat 320 juta dan PT Satria 80 juta. Terus, dividen yang diumumkan 100 juta karena PT Pandawa punya saham 80% dikali 100 juta. Saldo akhir itu saldo awal ditambah laba bersih dikurang dividen. Dapat saldo akhir, begitu pula dengan KNP. Nah, kita tadi tahu jurnal-jurnal tadi keuntungan yang belum terrealisasi ada 90 juta, 96 juta, dan ada 24 juta, dan ada juga yang 25 juta. Dan kemudian kerugian tadi 8 juta untuk PT Pandawa dan 2 juta untuk KNP. Kenapa sih dibagi gitu kan? Karena itu adalah penjualan upstream. Jadi kalau anaknya dapat rugi atau dapat untung, dia bakal share ke induknya. Tapi nggak berlaku dengan sebaliknya. Jadi saldo akhir disesuaikan dikurangin 880 juta, saldo akhir dikurang dengan keuntungan-keuntungan yang belum terrealisasi. Didapatlah saldo akhir 677 juta untuk KNP 158 juta. Jadi bagian laba atas PT Satria itu 117 dan bagian laba non pengendali itu 58 juta. Jurnal berikut kita dapatkan karena untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen induk dan KNP serta investasi awal. Jadi jurnalnya itu saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Satria, bagian laba kepentingan non pengendali, dividen diumumkan, investasi pada PT Satria, dan kepentingan non pengendali. Nah, kan tadi di awal kita udah hitung tuh saldo diferensialnya itu 200 juta. Jadi itu dibagi lagi per porsi. PT Pandawa kan 80% dan KNP itu 20%. Dapatlah 160 juta untuk PT Pandawa sama 40 juta untuk KNP. Kemudian diamortisasi, terus dapat saldo awal setelah amortisasi 136 juta sama 34 juta untuk KNP. Persediaannya sama, diamortisasi langsung, tanah nggak diamortisasi, bangunan habis diamortisasi habis penyusutannya per tahun, goodwill 50 juta, jadi dibuatlah jurnal seperti ini. Jadi, persediaan yang diperoleh anak dari induk itu baru terjual 40% kan? Jadi keuntungannya itu belum terrealisasi. Jurnalnya itu penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan. Sedangkan persediaan diperoleh PT Pandawa itu belum terjual seluruhnya. Sehingga seluruh keuntungan atas penjualannya itu diakui di laporan keuangan konsolidasian. Jadi jurnalnya harus dieliminasi dan dibuat sebagai berikut. Penjualannya 200 juta, beban pokok 80 juta, dan persediaannya 120 juta. Nah, jadi atas jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jadi jurnalnya itu pendapatan sewa pada beban sewa dan utang usaha pada piutang usaha.